Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 11 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-27 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami telah menyiapkan hati kami sepenuhnya untuk datang ke hadapan-Mu di dalam permenungan ini. Engkaulah Sang Penjunan ya Bapa, maka bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Amin. Bacaan dari Nubuat Yunus, bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihi kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Ia berkata, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Tuhan lalu bersabda, engkau sayang kepada pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam 1 malam dan binasa pula dalam 1 malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak. Padahal mereka itu tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Demikianlah sabda Tuhan. Setia
kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban, hanya Engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Berdoa adalah keseharian. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman di dalam kasih Kristus. Doa Bapa kami adalah doa yang sangat penting karena Yesus sendirilah yang mengajarkannya kepada kita, seperti yang kita dengarkan dari Injil Lukas hari ini.
Perikop yang sama ditulis juga pada Injil Matius pasal 6 ayat 5-15. Tentulah kita telah seringkali mendalami perihal doa Bapa kami ini. Oleh karenanya, tidak lagi kita ulangi pada renungan kali ini. Marilah kita merenungkan perihal berdoa. Doa adalah sarana komunikasi kita yang efektif dengan Allah Bapa kita yang di surga. Yesus sendiri menggunakan doa sebagai sarana berkomunikasi dengan Bapanya. Kita berdoa setiap hari, sewaktu bangun tidur, saat hendak tidur, hendak makan, atau hendak mengerjakan sesuatu. Bahkan secara khusus kita datang ke gereja karena hendak berdoa. Ada pula doa yang mengikuti waktu-waktu tertentu, misalnya koronka, kerahiman ilahi, dan sebagainya. Kita juga berdoa bersama yang lain, seperti yang kita laksanakan di bulan Rosario ini. Kalau dihitung-hitung, berapa kali kita berdoa setiap harinya? Jika seorang bertanya kepada kita, kapan sebaiknya kita berdoa? Mungkin sebagian dari kita akan menjawab, kita boleh berdoa kapan saja kita mau. Ketika saya merenungkan dan sampai pada pertanyaan ini, saya merasa heran pada diri saya sendiri. Ini penyebabnya mengapa saya bingung. Ketika hendak berkunjung ke rumah seseorang, saya berpikir apakah ini waktu yang tepat untuk berkunjung? Apakah kedatangan saya akan mengganggu tuan rumah? Apakah tuan rumah lagi berada di rumah? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Lalu saya pun membuat janji terlebih dahulu sebelum pergi ke rumahnya, dan perlu juga ditentukan berapa lama saya akan berada di rumahnya. Jangankan berkunjung, mau menelpon saja seringkali kita mesti mengirim pesan terlebih dahulu. Bolehkah saya call sekarang? Atau kapan saya bisa call? Dan seterusnya. Nah, yang membuat saya bingung, hal-hal itu tidak saya lakukan ketika saya hendak berkunjung ke rumah Bapa kita, Allah Bapa kita di surga. Ketika saya hendak berjumpa dengan Allah Bapa melalui doa, saya main nyelonong saja, kapan saja saya mau. Tak pernah terpikirkan apakah perlu bikin janji terlebih dahulu atau tidak. Saya juga tak pernah berpikir kapan waktu yang tepat untuk berdoa. Pagi-pagi bangun tidur sudah berdoa, begitu seterusnya sampai larut malam juga masih berdoa. Tak pernah juga terlintas di benak saya kalau Allah Bapa kita setia untuk mendengarkan doa-doa kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa libur atau cuti. Tak pernah juga terbayangkan ada 7 miliar manusia hidup di dunia ini. Seandainya separuhnya saja rajin berdoa setiap hari, bisa kita bayangkan Allah Bapa kita mesti mendengarkan berapa banyak doa pada waktu yang bersamaan. Ini sungguh luar biasa. Belum pernah saya mendengar atau membaca doa seperti ini. Ya Tuhan, semoga kedatangan saya melalui doa tidak mengganggu Engkau ya Tuhan. Dan bahkan seringkali kelewatan ketika kita merasa doa kita tidak didengarkan, tak pernah terpikir apakah Tuhan sedang istirahat atau sedang melakukan hal-hal lain. Kita malah ngedumel, kecewa, atau malah marah-marah karena doa kita tidak didengarkan. Mengapa terkesan kita lebih menghormati kerabat yang hendak kita kunjungi dibandingkan menghormati Allah Bapa kita? Ya, seperti itulah kalau kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita hanya berdoa ketika kita lagi memohon sesuatu. Kalau tidak meminta sesuatu, kita malah lupa berdoa. Jika berdoa adalah media kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tentulah kita berdoa tidak hanya kalau lagi memohon sesuatu. Berdoa bukan untuk kepentingan diri sendiri tentu baik untuk dilakukan. Mendoakan saudara atau siapa saja yang lagi menderita sakit atau berkesusahan. Tentu juga baik kalau kita memanjatkan pujian dan bersyukur di dalam doa. Dan kita boleh datang kepada Allah Bapa di dalam doa tanpa permohonan, tanpa pujian, melainkan hanya diam saja, tanpa berkata sepatah pun. Boleh kan? Saya melakukan itu ketika bermeditasi. Tujuannya jelas.
Saya hanya ingin berada di dekat-dekatnya. Tentu baik jika kita ingin berada di dekat orang yang kita kasihi, bukan? Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, Yesus juga berdoa kepada Bapanya yang di surga. Ditulis di dalam Injil kalau Yesus pergi ke bukit atau ke tempat yang tenang untuk berdoa. Dan bahkan kalau lagi berdoa, Yesus berdoa semalam-malaman. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani di Bukit Zaitun, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Maka kita pun berdoa, "Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan." Atau dari bacaan Injil Lukas tadi, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Saya mencoba memaknainya seperti ini. Umumnya kita ini ingat Tuhan kalau lagi susah, tetapi lupa ketika lagi senang. Tuhan membiarkan iblis melakukan pencobaan kepada kita dan bahkan kepada Yesus, tentu supaya kita ingat berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sudah datang kepadanya, tentulah kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan itu. Di dalam doa kita boleh memohon sesuatu. Walaupun sebetulnya Tuhan telah mengetahui apa yang kita panjatkan di dalam doa. Hal ini ditulis dalam Injil Matius 6 ayat 8b. "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Walaupun Tuhan telah mengetahui, kita tetap mesti memintanya di dalam doa dan bahkan berdoa dengan tak jemu-jemunya seperti yang disarankan oleh Yesus. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada para murid untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terlepas dari semua itu, kita juga mesti menyadari bahwa tidak semua doa kita pasti dikabulkan. Allah Bapa kita tidak akan mengabulkan jika kita meminta Tuhan mencelakai orang lain karena kebencian kita kepada orang itu. Tak baiklah kita berharap keuntungan dari kerugian orang lain. Ada alasan-alasan mengapa doa kita tidak dikabulkan. Misalnya, ada dua orang yang percaya kepada Yesus yang hidupnya saleh dan tak pernah berbuat dosa. Mereka berdua mesti berhadap-hadapan dalam suatu pertandingan final. Keduanya berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk memenangkan pertandingan. Hanya satu saja yang keluar sebagai pemenang, tidak dua-duanya. Yang kalah merasa doanya tidak dikabulkan. Maka dari itu kita mesti mengacu kepada ajaran Yesus soal pengabulan doa ini, seperti ketika Yesus berdoa kepada Bapanya di Taman Getsemani. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi, pengabulan tidak akan terjadi kalau kita tidak memohonnya, dan tidak selalu dikabulkan jika kita memohonnya. Tetapi percayalah kalau Tuhan adalah Allah Bapa kita, tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam perikop tentang pengabulan doa dari Injil Matius 7 ayat 7-11 ditulis, "Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Marilah sekarang kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Ya Allah Bapa kami, hari ini kembali kami diingatkan tentang berdoa kepadamu, sebab Engkaulah Allahku, kepadamulah kami berseru sepanjang hari, sebab kami tahu kasih-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Perhatikanlah permohonan-permohonan kami yang selalu kami panjatkan dengan tak jemu-jemunya ya Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.